Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu aba'ad. Kita lanjutkan lagi pembacaan kitabnya. Salah satu nu'asyruna faidatan fil ijazat wa rahalat, yang dimana masuk ke poin 14. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala min adabi rahalat. Ya. Hendaknya seseorang mempelajari adab-adab rihlah. Ya. Yaitu apa? Ta'allumul ahkamil muta'alliqati biha hatta la yaqa'a ya fi muharram aw yuqassiru fi wajibin. Ya. Artinya adalah mempelajari hukum-hukum seputar ya rihlah, seputar tamasya, dengan tujuan apa? Agar ia tidak terjatuh ke dalam perkara yang haram atau melalaikan kewajiban. Ya. Karena ada sebuah syair mengatakan, kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Ya. Bagaimana seseorang bisa menjauhi sebuah perkara akan tetapi ia tidak tahu apa yang harusnya jauhi. Maka hendaknya dipelajari hukum-hukum seputar rihlah. Fa yata'allamu ahkama qasri sholati wa jam'iha. Hendaknya seseorang itu yang ingin rihlah yaitu mempelajari ya hukum-hukum seputar qasar dalam sholat dan jamaknya. Idza kana musafiran, apabila ya seorang musafir ya sesuai dengan ketentuan safar. Ya. Mempelajari juga wa ahkam tayammum, mempelajari hukum-hukum seputar tayammum. Ya. Wal masha 'ala al-khuffain. Wal mashi 'ala al-khuffain wa nahwi dzalik. Ya, dan mengusap dua khuf. Ya, dan hukum-hukum yang lainnya yang berkaitan dengan rihlah, dengan rekreasi. Karena penting juga mempelajari hukum tayammum, bagaimana kalau misalkan tidak ada air di tempat yang kita rihlah di sana. Ya, atau mungkin juga kalau jalannya jauh, ya jalannya jauh, safar, ya maka kita bagaimana, apakah sholatnya tetap 4, misalkan sholat zuhur 4, asar 4, atau diqashar atau tidak. Ya, maka kita pelajari ya berkaitan dengan rihlah ini. Ya. Wa idza kanat rihlatal shaydin. Ya, apabila ya rihlahnya itu dia dalam rangka berburu. Ya, misalkan ke laut, ke hutan, berburu dia. Maka ta'allama ahkamas shayd. Ya, wa tadhkiyati wa adabaha. Ya. Maka hendaknya ia mempelajari apa? Hukum-hukum seputar berburu dan cara menyembelihnya serta adab-adabnya juga. Ya. Karena ada saja yang membunuh tapi dengan cara yang tidak hak. Ya, misal menyembelih tanpa membaca bismillah. Ya, misalkan hewan buruannya didapat tapi dia tidak membaca bismillah. Maka jadi haram. Ya. Wa mata yakunu as-shaydu jaizan. Ya. Kapan itu hewan buruannya menjadi boleh dimakan. Wa mata yakunu haraman, dan kapan juga hewan buruan tersebut jadi haram untuk dimakan, ila ghairi dzalik, dan hal-hal yang lainnya. Ya. Kita lanjutkan lagi poin ke-15. Min adabi rahalat. Ya, di antara adab-adab rihlah yang lainnya itu apa? Isti'zanul walidaini qabla al-khuruj. Itu adalah meminta izin kepada kedua orang tua sebelum keluar, sebelum rihlah. Ya, wa adamu isqalin nafsi bid-duyun. Ya, dan tidak memberatkan jiwa untuk berhutang. Ya, wal istikharah. Dan melakukan juga istikharah sebelum rihlah. Ya, tempat mana yang sudah dipilih baru istikharah. Ya, kemana dia akan tamasya. Ya, dia istikharah sebelum berangkat. Ya. Wal isti'adadu lirihlati bit ta'ami.
ya wasyarabi wal busolati wa jawanibis salamah. Ya, dan mempersiapkan ya peralatan untuk rihlanya seperti makanan, minuman, kompas, kalau sekarang mungkin ada GPS ya. Ya, kemudian juga perlengkapan yang berkaitan dengan keselamatan. Ya. Apalagi yang lainnya? Yaitu waqtiyaru rufqati as-salihah. Memilih teman rihla yang baik. Ya. Teman rihla yang baik dipilih sama kita. Ya. Wal khuruju bakiran. Ya, fahuwa a'zamu barakatan. Ya, keluarnya pagi-pagi, yang mana pagi merupakan waktu terbaik yang dipenuhi dengan keberkahan. Sebagaimana doa Nabi SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu paginya. Ya. Kemudian apa lagi? Waqtiyarul makanil munasib li julusil ailah. Ya, memilih tempat yang pas untuk keluarga duduk di situ. Ya. Wa adamul ghaflati an zikrillah, dan tidak lalai dari berzikir kepada Allah. Wa ta'allumul azkar wal ad'iyatil ma'surah. Ya, mempelajari zikir-zikir dan doa-doa ya yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah ya. Kadu'ai rukubi, ya, seperti doa naik kendaraan, safar, doa ketika safar, ketika turun, ya, ketika ada jalanan turun, ya, bagaimana apa yang kita baca, ya. Wa tajannubul israfi fin nafaqati wat ta'ami wasyarab. Menghindari berlebih-lebihan dalam mengeluarkan harta ketika rihlah. Wa ta'am, makan dan minum. Wa tajannubu aziyata an-nas. Ya, wa tajannubu aziyatin nas, menjauhkan diri dari mengganggu orang lain, ganggu manusia yang lainnya. Kemudian lagi apa? Wal huffazu 'alal bi'ati wa sarwatiha, ya. Menjaga lingkungan beserta alam, beserta kekayaan alamnya dijaga. Jangan buang sampah sembarangan. Ya. Jangan buang hajat di jalan-jalan. Ya, mungkin banyak orang kan buang hajat, misalkan BAK di sembarangan tempat. Ya. Bahkan kadang-kadang di jalan juga ada, nauzubillah. Wa turuqu wal amakin, ya, al-'ammah. Ya, kemudian menjaga jalan-jalan dan tempat-tempat pada umumnya atau tempat-tempat umum. Wa imatatul adza, menghindari, ya, atau menyingkirkan gangguan. Ya, misalnya di jalan ada duri, kita buang. Ya. Misalkan di jalan ada paku dan selainnya, ya kita buang. Karena apa? Fala darara wala dirar. Karena tidak boleh ada bahaya dan membahayakan orang lain. Ya. Ini hadis Nabi SAW dijadikan kaidah, la darara wala dirar. Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan, menimbulkan bahaya bagi orang lain, menimbulkan bahaya bagi diri sendiri dan orang lain. Ya. Itu yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi di pertemuan akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.